Ya, penyelidikan terus dilakukan pasca kebakaran yang menghanguskan rumah wartawan dan mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Benarkah peristiwa tersebut ini murni hanya kebakaran biasa atau mungkin ada yang sengaja membakar rumah wartawan? Untuk membahas lebih jauh terkait dengan kasus ini, kami akan mendiskusikannya bersama dengan dua narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom bersama dengan kita di sini. Ada Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers, Dewan Pers, Pak Yadi Hendriana, dan juga ada Tama S. Langkun, Ketua DPP Perindo Bidang Hukum. Selamat malam, Mas Tama. Kang Yadi, apa kabar? Ya, selamat malam. Renhat dan Kang Yadi. Ya, kita akan mendiskusikan terkait dengan rumah wartawan di Karo yang sekarang kemudian menjadi pertanyaan, ya, apakah ini dibakar atau memang terbakar. Saya ke Pak Yadi terlebih dahulu. Ya, tadi kita sudah melihat bagaimana Dewan Pers memberikan pernyataan terkait dengan kejadian tersebut. Jadi sekali lagi sebagai penegasan, Kang Yadi, apa temuan-temuan dari Komite Keselamatan Jurnalis, ya, Dewan Pers yang juga ikut berupaya untuk membongkar apakah ini kebakaran biasa atau tidak, begitu? Apa yang ditemukan dan seperti apa sikap dari Dewan Pers? Baik, terima kasih Renhat, juga pemirsa juga di rumah. Mungkin saya ingin sampaikan bahwa Dewan Pers begitu mendengar atau membaca berita, menyaksikan berita pada 27 Juni, kita melihat ada rumah wartawan, salah satu wartawan di Kabanjahe, ya, di Sumatera Utara, yang dibakar dan kemudian mengakibatkan meninggalnya satu orang wartawan. Kemudian juga ada dari istri dan juga anak dan juga cucu, ada 4 gitu kan meninggal. Itu kita melihat sebagaimana protap dan SOP-nya, apakah ada keterkaitan dengan karya jurnalistik, enggak? Apakah ada kaitannya dengan jurnalistik, enggak, gitu kan, kita lihat seperti itu. Kemudian begitu kita menyaksikan itu, dan kemudian kita terjunkan Komite Keselamatan Jurnalis yang memang sudah ada di Dewan Pers, yang terdiri dari teman-teman dari Aliansi Jurnalis Independen, dari Ikatan Jurnalis Televisi, dari LBH Pers, dari PWI, dan semua konstituen Dewan Pers yang tergabung di situ. Dan hasilnya kita meminta kepada tim dari Sumatera Utara, TKJ dari Sumatera Utara, untuk terjun langsung ke lapangan. Dan memang ada 2 versi yang didapatkan di situ. Versi pertama itu versi yang ditemukan oleh KKJ, bahwa memang di situ ada indikasi atau dugaan dibakar, dan juga ditemukan juga, ya, kami koordinasi juga jenazah juga yang tidak lazim lah di situ. Kemudian selain itu juga ada juga ada juga di situ ditemukan bahwa beberapa hal itu memang terkait dengan berita, karena korban itu sebelum kejadian memang ada memberitakan terkait dengan judi online yang merebak di kawasan Tanah Karo, dan kemudian juga ada hal mencurigakan. Beliau diikuti dan udah cerita juga ke rekan-rekannya, dan itu ditemukan semua oleh tim KKJ. Berikut KKJ juga mendapatkan juga hasil dari foto-foto dan lain-lain, dan tidak wajar gitu kan di situ. Kemudian versi kedua itu adalah ada juga yang di situ yang mengabarkan bahwa ini karena kebakaran biasa, gitu kan. Kebakaran biasa karena kebetulan yang bersangkutan juga berjualan bensin eceran. Nah, itu yang versi kedua. Nah, tapi kami melihat karena ada kaitan dengan jurnalistik di situ, makanya kami meminta kepada seluruh kepada kepolisian juga untuk membentuk tim menginvestigasi penyebabnya, gitu kan. Dan Dewan Pers dalam hal ini juga sudah meminta kepada LPSK dan juga Komnas HAM, kepada LPSK untuk perlindungan saksi. Kita melihat bahwa ini adalah kejadian yang sangat pilu sekali karena merenggut 4 nyawa dan tentu berbahaya. Apalagi kalau ada kaitan dengan jurnalistik, ini tentu adalah
sebuah kejahatan yang saya kira luar biasa karena bertentangan dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Saya kira itu pengantarnya dari saya. Baik, jadi Kang Yadi ada dua versi ya, dua versi kebakaran. Ada yang kemudian diduga ada eceran bensin ya, karena yang korban ini adalah penjual juga bensin eceran begitu. Tapi juga ada yang ini mengarah pada upaya pembakaran begitu ya, upaya dibakar secara sengaja. Ada tadi Anda katakan ada bukti-bukti juga hasil otopsi foto jenazah yang tidak wajar. Sejauh yang kemudian KKJ lihat, ketidakwajaran itu seperti apa, Kang Yadi? Ya, saya nggak bisa mengungkapkan di sini ketidakwajarannya karena saya bukan ahli dalam hal forensik, gitu kan. Tetapi kita melihat memang yang pertama itu adalah yang disampaikan oleh rilis Dewan Pers tadi kan kita jelas bahwa di situ adanya dugaan keterlibatan oknum TNI lah ya, katakanlah seperti itu, dengan terkait pemberitaan perjudian di rumah oknum di rumah TNI tersebut, gitu kan. Nah, kemudian makanya juga kami juga menyampaikan ini kepada Panglima TNI juga, gitu kan. Itu yang kami bisa sampaikan mengenai ketidakwajaran korban juga nanti harusnya bisa dibuka kepada publik, kepada ke polisi yang berwenang tentunya, aparat yang berwenang membukanya karena kami tidak ahli di situ. Kami cuma menyampaikan temuan-temuan awal aja yang kami curiga, gitu kan. Dan kita melihat kan ya ini adalah situasi yang mengerikan sekali, dan kita berharap bahwa kepolisian juga bersama tim yang nanti di sana yang mungkin akan ada tim pencari fakta supaya bisa segera kerja cepat dan menemukan pelaku yang sebenarnya kalau seandainya ini dibakar, gitu kan. Dan selalu harus ada clearance langsung, gitu kan, bahwa kejadiannya seperti apa biar tidak meresahkan dan publik juga tidak takut. Dan apalagi kalau seandainya ini karena ada pemberitaan ini seolah-olah ini kan warning kepada teman-teman pers, khawatirnya mereka takut karena ada ancaman-ancaman seperti ini. Ya. Peristiwa yang sangat memprihatinkan kalau memang benar ini ada kesengajaan ya, Kang Yadi, untuk kemudian langsung direspon cepat juga oleh Dewan Pers terkait dengan itu. Saya ke Mas Tama. Mas Tama, ada dugaan bahwa ini bisa melibatkan aparat sesuai yang tadi sudah ditemukan juga oleh investigasinya dari Komite Keselamatan Jurnalis ya, terkait dengan apa yang terjadi di Karo ini. Bagaimana Mas Tama melihat kasus ini dan harus bagaimana kemudian aparat merespon ya kejadian ini agar tidak resah lagi publik dan juga tidak kemudian wartawan ini takut karena ada, kalau benar ini adalah sebuah kesengajaan ya. Silakan Mas Tama. Ya, Reinhardt, tentu yang paling pertama ini merupakan berita yang memilukan begitu ya. Artinya kita juga berduka ketika ada kawan jurnalis yang kemudian dia meninggal, gitu ya. Itu yang paling pertama. Nah, yang kedua tentu saja terkait dengan perkara itu sendiri, hal yang paling penting menurut saya adalah langkah cepat untuk melakukan perlindungan terhadap para saksi. Siapa saja? Tentu saja yang paling pertama adalah teman-teman, rekan-rekan yang konteks melakukan peliput, bertemu dengan pihak lain, ada mendapatkan untuk mendapatkan perlindungan. Nah, yang adalah keluarga. Nah, ini menurut saya juga penting. Baik, tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Mas Tama. Kita akan coba perbaiki ya nanti untuk mengelaborasi lebih jauh. Tapi kira-kira tadi di awal Mas Tama mengatakan perlu ada perlindungan terhadap saksi-saksi di sekitar kawan-kawan dari korban juga. Saya lanjutkan lagi dengan Kang Yadi kalau begitu ya, sambil kita menunggu nih Kang Yadi bagaimana koneksi dengan Mas Tama. Ada juga dorongan ya agar kemudian ada semacam tim ya secara khusus ya, baik itu dari TNI misalnya atau dari Komnas HAM, LPSK untuk memberikan upaya perlindungan juga. Nah, ini sejauh apa kemudian itu diupayakan oleh Dewan Pers, Kak?
Ya, pertama kita apresiasi khusus terhadap kepolisian ya yang sudah gerak cepat emang kelihatannya membentuk tim sendiri untuk melakukan investigasi dan itu sudah dilakukan. Bahkan tadi Pak Kapolda sempat kontak salah satu anggota Dewan Pers dan meminta kita untuk juga bersama-sama melaporkan gabung di posko, kan ada posko pelaporan itu kan. Nah, terkait dengan pembentukan tim, tentunya Dewan Pers juga sudah punya tim sendiri yang namanya Komite Keselamatan Jurnalis, yang di situ di dalamnya ada seluruh unsur-unsur yang tadi saya sebutkan, ada LBH Pers, ada AJI, ada IGD, ada PWI, ada PFI, semua organisasi pers di situ dan sudah bekerja gitu kan. Sama sekarang kita dalam bekerja sama-sama mencari fakta dan fakta-fakta di lapangan dan bukti-bukti, dan kemudian kita akan saling memperkuat satu sama lain. Tapi tentu kita juga mendorong karena di sini tadi di bukti awal sudah disebutkan keterlibatan oknum TNI, tentunya dari TNI juga ikut juga membentuk tim pencari fakta juga gitu kan. Demikian juga dengan kepolisian yang saat ini sih saya lihat sudah udah gerak cepat untuk membentuk tim dan saya kira responnya sangat baik sekali. Tinggal kita menunggu hasilnya seperti apa, mungkin lebih kepada crime-nya seperti apa. Nah kemudian juga tadi yang saya underline juga betul kata Pak Tamalangkun bahwa memang kita harus melakukan pelindungan terhadap saksi-saksi. Misalkan korban kan berbicara dengan rekan-rekannya sebelum beliau menjadi korban kebakaran gitu kan. Nah kemudian itu harus dilindungi juga dengan banyak rekan-rekannya di situ curhat bahwa diikutin, bahwa ada merasa gimana, kemudian dengan teman-teman di redaksinya juga harus dilindungi karena ini tentu ini akan menjadi pintu masuk yang penting gitu kan bagi kepolisian untuk menyelidiki kasus ini secara detail. Dan juga tentu selain itu juga masyarakat juga diminta untuk melaporkan secara khusus, kan ada posko yang dibentuk oleh Polda Sumatera Utara langsung di lokasi dan bisa melaporkan ke nomor khusus yang sudah disebutkan oleh Polda Sumatera Utara. Saya kira itu. Kita kembali ke Mas Tama ya. Mas Tama, kita cek dulu komunikasinya. Bisa mendengar, Mas? Oke, halo. Baik Mas Tama. Tadi terputus ya soalnya tadi Anda katakan perlu upaya untuk melindungi para saksi rekan-rekan dari korban. Silakan melanjutkan, Mas. Ya, tentu saja secara teknis itu menjadi penting ya. Inisiatif Dewan Pers kemudian melibatkan LPSK itu menjadi hal yang sangat bagus menurut saya. Dan kemudian itu harus dijawab oleh LPSK. Jadi LPSK tidak perlu melewati proses pada umumnya, harus ada investigasi, harus ada kemudian putusan pimpinan. Menurut saya harus langsung melakukan langkah proaktif. Jadi jemput korban, berikan perlindungan dan proteksi. Ini menjadi penting. Kenapa? Kalau kemudian kenapa dengan para saksi, tentu jejak yang paling penting itu akan hilang. Itu yang paling pertama. Nah, yang kedua tentu saja kita juga harus mendukung upaya-upaya yang kemudian dilakukan oleh Dewan Pers dengan mendorong pembentukan tim khusus yang menurut saya kaitannya adalah membuat proses dalam penanganan perkara ini menjadi transparan dan akuntabel. Karena dalam konteks penyidikan tentu saja itu sepenuhnya menjadi milik kepolisian dan penyidik. Tetapi dalam rangkaian penanganan perkaranya, prosesnya tentu ini nggak bisa kemudian hanya menjadi konsumsi proses hukum. Tetapi perlu adanya akuntabilitas sehingga kalau ada kemudian hasil forensik yang keluar itu bisa sama-sama kemudian kita tahu informasinya. Kalau kemudian ada proses pemeriksaan, kita juga tahu apa yang kemudian diperiksa. Ini menurut saya menjadi sangat penting. Kenapa? Karena perkara sensitif. Apalagi kemudian tadi ditengerai ada informasi dalam pemberitaan melibatkan oknum TNI. Ini juga menjadi hal-hal yang menurut saya tidak bisa kemudian dikesampingkan atau diletakkan hanya sebagai ini kebakaran atau dibakar. Jadi saya mau menggeser fokusnya itu bukan pada membakar dan dibakar, tapi pada korbannya. Ini sudah ada korban jiwa, sudah ada 4 orang yang kemudian tadi menurut keterangan Dewan Pers ini sesuatu yang tidak wajar. Ini menurut saya menjadi hal yang harus jadi perhatian kita semua. Dan yang terakhir kita juga harus mendorong kepada para jurnalis untuk tetap semangat begitu ya, dan kemudian tidak
melupakan soal pemberitaan-pemberitaan yang kemudian memang sudah dimulai oleh korban, sehingga asumsi untuk menakut-nakuti, menghentikan kerja jurnalis ini bisa kita putus dan kita bisa buktikan dengan tadi bahwa kemudian jurnalis tetap bekerja, memberikan informasi kepada masyarakat. Dan di lain pihak saya rasa gerakan masyarakat sipil juga tidak bisa kemudian abai, dia juga harus aktif kemudian melakukan pemantauan-pemantauan terkait dengan perkara-perkara yang seperti ini. Ya, Mas Tama, ya tadi kan juga kita tahu ada dua versi kebakaran ya ini. Dari dua versi ini, menurut Mas Tama sejauh mana ini perlu didalami oleh pihak kepolisian ya untuk menemukan fakta yang sebenarnya sebetulnya seperti apa kronologis kebakaran yang terjadi di rumah wartawan di Karo ini? Ya, memang sudah ada keterangan ya, sudah ada 16 saksi yang diperiksa, kemudian juga kepolisian menyebutkan bahwa terkait dengan kebakaran ini sudah lidik dan penyelidikan. Nah, ini yang kemudian menurut saya harus menjadi yang harus kita garis bawahi adalah soal meninggalnya korban. Ini kan korban apakah karena kebakaran, karena rumahnya mungkin atau bisa jadi dibakar, atau kemudian memang korban meninggal sebelum adanya kebakaran. Dan saya rasa itu wilayahnya, domainnya, itu tentu saja ada pada kepolisian dan ada pada forensik. Nah, inilah kemudian yang nanti akan meyakinkan publik apa sih yang kemudian sebenarnya terjadi. Jadi bahwa kemudian ada informasi yang kemudian berkembang di masyarakat, ada yang menganggap itu sebagai sebuah asumsi, ada yang bilang itu sebuah tuduhan, itu silahkan saja. Itu adalah opini yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Akan tetapi fokus pada penanganan perkaranya, kita juga harus tahu apa hasil forensiknya. Jadi fokusnya bukan soal hanya kebakaran dan apakah dibakar, tetapi soal meninggalnya korban. Kenapa dia meninggal? Apakah sebelum kebakaran, sesudah kebakaran? Itu menurut saya menjadi PR yang harus jadi perhatian bagi penegak hukum. Oke, baik. Kita lanjutkan nanti ya, Pak Yadi dan juga Mas Tama usai jeda ya. Kita break terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan lagi diskusinya. Usai jeda berikut, Sindo Prime akan segera kembali sesaat lagi.